Namaku Farhan, menikahi Nadia, anak keluarga berada. Sejak awal, mertuaku tidak pernah merestui. Baginya, aku hanyalah menantu miskin, tak sebanding dengan putrinya. Sebuah kisah tentang perjuangan seorang menantu yang diremehkan, tapi akhirnya justru jadi penopang keluarga. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya tidak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Setiap kali aku datang ke rumah besar keluarga Nadia, tatapan sinis dari ibu mertuaku selalu menusuk hati. "Apa yang bisa kamu kasih ke anakku selain penderitaan, Hah Farhan?" katanya suatu kali, di depan seluruh keluarga besar. Aku hanya bisa menunduk. Aku mencintai Nadia, tapi setiap hari aku merasa seperti orang asing di tengah keluarga yang seharusnya menerimaku. Pernikahan kami berjalan seadanya. Aku bekerja sebagai karyawan gudang dengan gaji pas-pasan. Nadia selalu bilang, "Aku nggak peduli kita miskin. Yang penting kita bersama." Tapi ucapan Nadia tidak pernah cukup untuk menenangkan hatiku setiap kali mertua merendahkanku. Adik iparku, Riko, bahkan sering mengejekku. "Menikahi kakakku itu jackpot buat lo Farhan. Kalau nggak ada dia, lo nggak ada apa-apanya." Aku menggenggam tangan Nadia. Walau hinaan itu sakit, aku berjanji tak akan pernah melepasnya. Satu malam, aku mendengar Nadia menangis di kamar. "Apa aku salah memilihmu, Farhan? Mama selalu bilang aku akan sengsara." Kalimat itu menusuk hatiku. Aku memeluknya erat. "Sayang, jangan pernah ragu. Aku mungkin miskin, tapi aku akan buktikan aku bisa jaga kamu." Sejak saat itu, aku bertekad. Walaupun dunia menganggapku tak layak, aku akan tetap berjuang. Hari demi hari, caci maki keluarga mertua semakin menjadi-jadi. Saat acara keluarga, aku dipaksa duduk di pojokan. Mereka tertawa, berpakaian mewah, sementara aku hanya mengenakan kemeja sederhana. Ibu mertua berbisik ke Nadia, tapi cukup keras untuk kudengar. "Kalau kamu terus ikut dia, hidupmu akan hancur. Percaya sama mama." Aku menunduk. Ingin rasanya pergi, tapi kuingat lagi janji pada diriku sendiri, tidak akan menyerah. Hingga suatu hari, musibah itu datang. Ayah Nadia terkena serangan jantung saat sedang rapat keluarga. Semua orang panik. Teriakan terdengar di seluruh rumah. Tapi tak ada yang tahu harus berbuat apa. Hanya aku yang tetap tenang. Aku berlari, menopang tubuh ayah mertuaku, dan langsung memberikan pertolongan pertama. Mata semua orang tertuju padaku. Untuk pertama kalinya, mereka melihatku bukan sebagai menantu miskin, tapi sebagai harapan. Aku tetap menekan dada ayah mertuaku, memberi pertolongan jantung darurat. "Nadia, telepon ambulans sekarang," seruku panik. Keringat mengucur deras, tapi aku tidak berhenti. Beberapa menit kemudian, ayah mertuaku tersadar, walau lemah. Semua orang terdiam. Ibu mertua hanya bisa menutup mulutnya. Sok. Adik iparku Riko berdiri kaku, wajahnya pucat. Untuk pertama kalinya, aku melihat mereka tak bisa berkata apa-apa. Ambulans datang. Aku ikut mendampingi ayah mertuaku ke rumah sakit. Di perjalanan, tangannya menggenggam tanganku lemah. "Farhan, terima kasih," bisiknya. Hatiku bergetar. Selama ini, aku selalu dianggap tak berguna. Dan hari ini, justru aku yang jadi penyelamat. Nadia menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Lihat, Farhan, kalau bukan kamu, papa mungkin sudah nggak ada." Di rumah sakit, dokter berkata kami datang tepat waktu. Jika terlambat sedikit saja, nyawa ayah mertuaku bisa melayang. Kabar itu membuat keluarga besar terhenyak. Malam itu, ibu mertua datang padaku. Wajahnya masih angkuh, tapi suaranya bergetar. "Terima kasih, Farhan, kamu sudah menolong suami saya." Aku hanya tersenyum tipis. Dalam hati, aku tahu, ucapan itu sulit keluar dari bibirnya. Keesokan harinya, keluarga besar berkumpul di rumah sakit. Beberapa tante dan om Nadia berbisik-bisik. Siapa sangka,
Menantu yang sering diremehkan itu justru penyelamat. Riko tak berhenti melirikku dengan wajah kesal. Ia seperti tidak rela aku dipuji. Aku tahu, dalam hati kecilnya, ia merasa kalah. Tapi aku tak peduli. Bagiku, yang terpenting adalah kesehatan ayah mertua. Beberapa hari kemudian, ayah mertuaku boleh pulang. Sebelum masuk rumah, ia memanggilku. Farhan, mulai hari ini, anggaplah rumah ini rumahmu juga. Suasana hening. Semua mata menatap kami. Nadia tersenyum bahagia, tapi ibu mertuaku tampak tak rela. Aku menunduk hormat. Terima kasih, Pak. Saya akan selalu berusaha jadi menantu yang baik. Tapi dalam hati, aku tahu, jalan ini belum akan mudah. Karena aku bisa melihat jelas, tatapan tajam ibu mertua dan Riko belum hilang. Hari-hari setelah ayah mertua pulang terasa sedikit berbeda. Ia mulai sering mengajakku bicara, bahkan bertanya pendapatku soal pekerjaan dan bisnisnya. Nadia tersenyum bangga. Tapi di balik itu, aku merasakan tatapan menusuk dari ibu mertua. Ia jelas tidak suka melihat suaminya begitu dekat denganku. Dan benar saja, suatu malam, ibu mertua mendatangiku. Farhan, jangan terlalu percaya diri. Walaupun kamu pernah nolong suamiku, tetap saja kamu bukan menantu yang pantas. Ucapan itu menusukku lagi. Aku hanya menunduk, menahan diri agar tidak menjawab dengan emosi. Namun, Nadia yang mendengar langsung tak terima. Mama, sampai kapan sih Mama nggak bisa terima Farhan? Dia sudah buktikan dirinya. Ibu mertua menatap tajam ke arah Nadia. Kamu buta karena cinta. Tapi Mama tahu, orang miskin hanya akan jadi beban. Aku menggenggam tangan Nadia, memberi isyarat agar ia tenang. Dalam hati, aku berjanji, aku akan buktikan dengan cara lain. Suatu hari, aku ikut membantu ayah mertuaku di kantornya. Awalnya hanya mengurus berkas sederhana. Tapi tanpa sengaja, aku menemukan laporan keuangan yang tidak beres. Ada angka yang tidak masuk akal. Aku mulai curiga, ada yang mencoba menggelapkan uang perusahaan. Aku bawa hal ini ke ayah mertua. Beliau terkejut. Farhan, kalau benar ini, artinya ada orang dekatku yang mengkhianati. Ayah mertua mulai mempercayakan lebih banyak hal padaku. Ia bahkan meminta bantuanku menyelidiki masalah keuangan itu. Kabar ini sampai ke telinga Riko. Wajahnya memerah karena marah. Kenapa Papa lebih percaya sama Farhan daripada aku? Anak kandung sendiri, teriaknya. Aku hanya diam. Tapi hatiku mulai bisa menebak. Siapa sebenarnya dalang di balik laporan keuangan itu? Benar saja, setelah aku teliti lebih jauh, banyak transaksi janggal yang mengarah ke nama Riko. Aku terdiam lama, tak percaya. Ternyata adik iparku sendiri yang selama ini paling sering meremehkanku, justru mengkhianati ayahnya. Aku harus memilih, mengungkapkan semuanya, atau menunggu waktu yang tepat. Karena aku tahu, jika kebenaran ini terbongkar, keluarga akan terguncang. Malam itu aku tak bisa tidur. Berkas-berkas yang kutemukan jelas menunjukkan kalau Riko sudah menggelapkan uang perusahaan. Jumlahnya tidak sedikit, ratusan juta rupiah. Aku memandangi wajah Nadia yang tertidur di sampingku. Bagaimana kalau aku buka rahasia ini? Apakah keluarga ini akan hancur? Atau, aku harus diam demi menjaga nama baik mereka? Tapi satu hal pasti, cepat atau lambat, kebenaran ini akan terbongkar. Keesokan harinya di kantor, aku melihat Riko. Ia tertawa dengan beberapa temannya, seolah tidak ada beban. Saat tatapan kami bertemu, ia mendekat dan berbisik sinis. Lo pikir dengan nolong Papa, lo bisa jadi pahlawan? Jangan mimpi, Farhan. Gue tetap pewaris keluarga ini. Aku hanya menatapnya dalam diam. Dalam hati, aku berkata, andai kamu tahu aku sudah pegang bukti kebusukanmu. Ayah mertuaku memanggilku ke ruang kerjanya. Farhan, gimana soal laporan itu? Ada yang janggal? Tanyanya serius. Aku terdiam. Aku ingin jujur, tapi lidahku keluh.
Aku tak sanggup mengatakan kalau anak kandungnya sendiri adalah pelaku. Akhirnya, aku hanya menjawab, "Masih saya selidiki, Pak. Tapi sebaiknya Bapak lebih hati-hati." Ayah mertuaku mengangguk, lalu menepuk bahuku. "Teruskan, Farhan. Papa percaya sama kamu." Kalimat itu membuat bebanku semakin berat. Di rumah, aku mencoba membicarakan hal ini dengan Nadia. Tapi aku ragu. Bagaimana kalau ia tidak percaya padaku? Akhirnya aku hanya berkata samar, "Nat, kalau suatu saat aku harus bikin keputusan sulit, kamu akan tetap percaya sama aku kan?" Nadia menatapku dalam. "Tentu, Farhan. Aku akan selalu di sisimu." Aku tersenyum getir. Andai dia tahu apa yang sebenarnya sedang aku sembunyikan. Hari itu, aku menemukan bukti tambahan. Rekening bank atas nama orang lain, tapi jelas dipakai Riko untuk menampung uang gelap. Semakin jelas, dialah pelakunya. Tiba-tiba pintu ruanganku terbuka. Riko berdiri di sana dengan wajah garang. Tangannya menepuk meja, matanya menatap tajam ke arahku. "Lo udah tahu terlalu banyak, Farhan," katanya pelan, tapi penuh ancaman. Aku merinding. Aku sadar, mulai detik ini, aku bukan hanya menantu miskin yang diremehkan. Aku sudah menjadi musuh bagi Riko. Aku menatap Riko yang berdiri dengan wajah penuh amarah. "Lo pikir bisa sok jadi pahlawan di keluarga gue? Hati-hati, Farhan. Lo cuma numpang hidup di sini." Aku menarik napas panjang, berusaha tenang. "Aku nggak numpang, Riko. Aku suami Nadia. Aku bagian dari keluarga ini." Riko tertawa sinis. "Bagian? Hahaha, lo cuma noda di keluarga kita. Dan kalau lo berani buka mulut soal apa yang lo tahu, gue pastikan lo menyesal." Sejak hari itu, sikap Riko semakin kasar padaku. Di kantor, ia sengaja menjatuhkan pekerjaanku. Di rumah, ia membuat cerita buruk tentangku di depan ibu mertua. Dan parahnya, ibu mertua percaya. "Farhan, kamu jangan ikut campur urusan perusahaan. Kamu itu nggak tahu apa-apa, jangan sok pintar." Aku hanya diam, menahan amarah. Aku sadar, kalau aku bicara sekarang tanpa bukti yang lengkap, semuanya akan jadi bumerang. Aku mulai mengumpulkan bukti lebih banyak. Transaksi, tanda tangan, rekening, semuanya kutata rapi. Aku tahu, sekali aku buka, semua akan jelas. Tapi malam itu, sesuatu terjadi. Saat pulang dari kantor, aku merasa ada motor yang mengikuti. Aku berbelok ke jalan kecil, dan benar saja, motor itu terus membuntutiku. Aku mulai curiga. Apakah ini ada hubungannya dengan Riko? Aku sampai di rumah dengan jantung berdebar. Nadia langsung menyambutku. "Farhan, kamu kenapa? Wajahmu pucat." Aku tidak ingin membuatnya khawatir. "Ah, nggak apa-apa, sayang. Cuma capek." Tapi malam itu, aku duduk di beranda, menatap gelap. Kalau Riko sampai berani mengirim orang untuk mengikutiku, artinya dia benar-benar takut rahasianya terbongkar. Dan itu juga berarti, aku dalam bahaya. Keesokan paginya, ayah mertuaku kembali menanyai soal penyelidikan. "Farhan, sudah ada hasilnya? Aku butuh kepastian." Aku membuka mulut, ingin berkata jujur. Tapi tiba-tiba pintu terbuka keras. Riko masuk dengan wajah marah. "Papa, jangan percaya sama dia. Semua ini cuma akal-akalan Farhan buat jatuhin aku." Ruangan jadi tegang. Aku menatap Riko, sementara ayah mertua memandang kami berdua dengan bingung. Aku tahu, saatnya kebenaran sudah semakin dekat. Ruangan itu terasa sesak. Riko menudingku dengan penuh emosi. "Papa, jangan percaya sama dia. Dia cuma menantu miskin yang mau numpang hidup." Aku menatap tenang. Kalau aku numpang hidup, kenapa aku harus repot-repot membantu perusahaan ini? Aku lakukan semua ini karena aku peduli. Ayah mertuaku terdiam. Matanya bergantian menatap aku dan Riko. Aku bisa lihat keraguan mulai tumbuh di wajahnya.
Malamnya, Nadia memelukku erat. Farhan, aku tahu Riko yang salah. Tapi mama terus-terusan bela dia. Aku takut papa jadi goyah. Aku mengusap rambutnya. Tenang, sayang. Aku punya bukti. Cepat atau lambat, kebenaran akan muncul. Tapi jujur saja, aku pun cemas. Bukti itu masih kusimpan rapi. Aku menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkannya. Keesokan harinya, aku dipanggil mendadak ke kantor ayah mertua. Saat aku masuk, ternyata di ruangan itu sudah ada semua keluarga besar. Ibu mertua, Nadia, bahkan Riko pun ada. Farhan, kata ayah mertua dengan suara berat, hari ini aku ingin dengar langsung. Siapa yang kamu curigai bermain curang di perusahaanku? Suasana mendadak hening. Semua mata tertuju padaku. Aku menatap Riko. Ia tersenyum sinis, seolah menantangku. Aku menarik napas dalam. Pak, saya sudah menemukan banyak kejanggalan. Dan semua itu mengarah pada satu nama. Ruangan makin hening. Ibu mertua menegakkan tubuhnya. Nadia menggenggam tanganku di bawah meja. Orang itu adalah... Aku berhenti sejenak. Riko. Suara riuh langsung memenuhi ruangan. Ibu mertua berdiri marah. Kamu keterlaluan, Farhan. Menuduh adik iparmu sendiri tanpa bukti jelas. Aku tetap tenang. Aku tidak menuduh, Bu. Aku bicara dengan bukti. Aku mengeluarkan map berisi laporan keuangan, rekening rahasia, dan tanda tangan palsu. Semua kutaruh di atas meja. Ayah mertua mengambilnya, membaca dengan serius. Wajahnya berubah pucat, lalu menatap Riko. Ini benar semua. Riko terdiam. Untuk pertama kalinya, aku melihat wajahnya panik. Ruangan jadi kacau. Ibu mertua menjerit, "Nggak mungkin. Riko anakku nggak mungkin lakukan ini." Ayah mertua menatapnya tajam. Tapi semua data ini nyata. Tidak ada orang lain yang bisa melakukannya kecuali Riko. Riko berdiri terburu-buru, wajahnya memerah. Itu fitnah. Semua ini jebakan Farhan. Dia memang mau hancurin aku dari dulu. Aku tetap tenang. Kalau aku mau menjebakmu, dari dulu aku sudah lakukan. Tapi aku menunggu sampai bukti lengkap. Dan sekarang, semua bukti ada di sini. Ibu mertua masih membela Riko habis-habisan. Farhan, kamu iri sama Riko karena dia pewaris sah keluarga ini. Kamu cuma menantu miskin, nggak pantas campur tangan. Nadia tak tahan lagi. Mama, sampai kapan Mama buta? Kalau bukan karena Farhan, Papa mungkin sudah nggak ada hari itu. Dan sekarang, dia juga yang berusaha selamatkan perusahaan. Air mata Nadia mengalir deras. Suasana semakin panas, dan ayah mertua hanya bisa duduk terdiam menahan sakit hati. Riko tiba-tiba menyambar map bukti itu dan merobek-robeknya. Kalau nggak ada bukti, lo nggak bisa tuduh gue lagi kan, Farhan? Aku berdiri, menatapnya dengan tegas. Bukti yang kau robek itu hanya salinan. Aslinya sudah kusimpan di tempat aman. Wajah Riko langsung pucat. Ayah mertua menatapnya semakin dalam. Jadi benar, selama ini kamu yang hianati Papa. Riko terdiam, tak bisa menjawab. Malam itu, rumah besar keluarga terasa mencekam. Ayah mertua memutuskan untuk sementara waktu mencabut semua wewenang Riko di perusahaan. Ibu mertua menangis keras, memeluk Riko. Tidak, jangan hukum dia, Pak. Dia anak kita. Aku bisa lihat jelas kebencian di mata Riko saat menatapku. Dia tidak berkata apa-apa, tapi aku tahu, dia menyimpan dendam yang dalam. Beberapa hari kemudian, aku merasa diawasi lagi. Kali ini bukan cuma motor, tapi ada orang asing mondar-mandir dekat rumah kontrakanku. Aku mulai yakin, ini ulah Riko. Dia kehilangan kuasa di perusahaan, dan pasti ingin balas dendam padaku. Aku memutuskan harus lebih hati-hati. Bukan hanya untukku, tapi juga untuk Nadia. Karena aku tahu, pertarungan ini belum selesai. Malam itu aku pulang larut.
Saat membuka pintu rumah, tiba-tiba ada bayangan yang menyerangku dari belakang. Aku jatuh, hampir kehilangan keseimbangan. Begitu kuangkat wajah, ternyata Riko berdiri dengan tatapan penuh amarah. Lo udah hancurin hidup gue, Farhan. Sekarang, lo harus enyah dari keluarga ini. Tangannya terangkat, siap menghantamku. Aku melawan sebisaku. Pertarungan sengit terjadi di ruang tamu kecilku. Suara pecahan kaca dan meja terbalik membangunkan Nadia. "Riko, berhenti!" teriaknya. Riko makin kalap. "Aku lebih pantas jadi orang yang dihormati. Bukan lo, menantu miskin." Aku menahan tangannya. "Riko, lo bukan kalah sama gue. Lo kalah sama keserakahan lo sendiri." Tiba-tiba pintu rumah didobrak. Ayah mertua masuk bersama beberapa karyawan kepercayaannya. Ia melihat semuanya dengan mata kepala sendiri. Riko yang mengamuk, merusak rumah, dan berusaha melukaiku. "Riko, cukup!" Suara ayah mertua bergetar, penuh kecewa. Riko terdiam, lalu menunduk. Untuk pertama kalinya, aku melihat air mata jatuh dari wajahnya. Ayah mertua menghampiriku. "Farhan, maafkan papa, selama ini papa buta. Justru kamu, yang bukan darah daging papa, ternyata lebih setia daripada anak kandung sendiri." Aku terdiam, menahan haru. Sementara Riko, dibawa pergi oleh orang-orang kepercayaan ayah mertua, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Beberapa bulan berlalu. Perusahaan kembali stabil. Aku masih bekerja keras, kini dengan posisi yang lebih dipercaya. Hubunganku dengan ayah mertua semakin dekat. Bahkan ibu mertua, perlahan, mulai melunak padaku. Suatu sore, ayah mertua berkata, "Farhan, papa salah menilai. Kamu memang bukan menantu miskin. Kamu adalah anugerah buat keluarga ini." Aku tersenyum, menggenggam tangan Nadia. Dalam hati, aku tahu, meski dulu diremehkan, pada akhirnya aku bisa buktikan. Cinta, kesetiaan, dan ketulusan, jauh lebih berharga daripada harta. Itulah akhir dari kisah, menantu miskin diremehkan. Tapi saat musibah, dialah penyelamat. Ternyata, ketulusan dan kesetiaan bisa mengalahkan harta maupun status. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai selesai. Jangan lupa dukung terus channel Serpihan Kisah dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.